Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Ibu Nunul Nurjana, guru dari kelas 2A yang hari ini akan menyampaikan materi tematik untuk seluruh anak-anak kelas 2 MI Al-Wasliyah yang soleh dan solihah. Anak-anak sudah siap belajar? Anak-anak perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2A, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, muatan pelajaran matematika, materi membandingkan dan mengurutkan bilangan. Oke, anak-anak sudah siap? Kita mulai ya. Materi yang pertama yaitu membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, bandingkan angka mulai dari tempat ratusan. Jika angka ratusannya sama, bandingkan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya juga bernilai sama, bandingkan angka pada tempat satuan. Jangan lupa gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Selanjutnya, anak-anak perhatikan pada layar. Mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Pada layar terdapat dua kubus. Kubus yang pertama bernilai 257, sedangkan kubus yang kedua bernilai 215. Nah, kita akan membandingkan apakah kubus ini lebih dari ataukah kurang dari. Kubus yang pertama terdapat 200 ratusan, 50 puluhan, dan 7 satuan. Sedangkan kubus yang kedua bernilai 200 ratusan, 10 puluhan, dan 5 satuan. Pada nilai tempat ratusan, nilainya masih sama, yaitu sama-sama bernilai 200. Sekarang kita lihat pada nilai puluhannya. Kubus yang pertama bernilai 50, sedangkan kubus yang kedua bernilai 10. Dari sini kita sudah dapat membandingkannya karena dua kubus ini pada nilai puluhannya bernilai berbeda. Kubus yang pertama bernilai 50 dan yang kedua 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 257 lebih dari 215. Oke, selanjutnya tentang tanda perbandingan. Untuk membandingkan kedua bilangan, kita dapat menggunakan tanda perbandingan. Kata lebih dari, kurang dari, ataupun sama dengan dapat digantikan menggunakan tanda perbandingan. Kata lebih dari dapat digantikan dengan tanda seperti ini yang ada pada layar. Kemudian kata kurang dari dapat digantikan dengan tanda seperti ini. Atau kata sama dengan dapat digantikan dengan tanda seperti ini. Nah, supaya anak-anak lebih mudah dan lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menarik garis untuk tanda lebih dari. Tanda lebih dari jika ditarik garis akan membentuk seperti huruf apa ini? Huruf B kecil ya, yang artinya lebih besar. Mudah diingat bukan? Kemudian tanda kurang dari juga dapat kita tarik garis dan akan membentuk seperti huruf apa ya? Ini huruf K yang artinya lebih kecil. Kemudian kita akan bersama-sama mengerjakan contoh soal berikut ini. Anak-anak perhatikan ya. Pada layar terdapat dua angka dengan nilai yang berbeda. Angka pertama yaitu 387 dan angka yang kedua 382. Kita akan membandingkannya.
Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu nilai tempat pada ratusannya, pada angka yang pertama. Angka yang pertama, angka ratusannya bernilai sama, yaitu sama-sama berapa? Sama-sama 300. Kemudian pada nilai tempat puluhan, angkanya juga masih sama, yaitu sama-sama 80. Dan terakhir pada angka satuannya nilainya berbeda. Angka yang pertama bernilai 7, sedangkan angka yang kedua bernilai 2. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa 387 lebih besar dari 382 atau 387 lebih dari 382. Mengapa? Karena angka yang terakhirnya lebih besar. Contoh soal yang kedua. Anak-anak perhatikan. Pada layar terdapat dua angka dengan nilai yang berbeda. Angka yang pertama 153. Kemudian angka yang kedua 178. Langkah-langkahnya masih sama. Terlebih dahulu kita perhatikan angka pada tempat ratusan. Pada tempat ratusan, angkanya sama, yaitu sama-sama bernilai 100. Kemudian pada angka puluhannya, yang pertama ada 50, kemudian yang kedua ada 70. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkannya ya, karena angka pada nilai puluhannya ini berbeda antara 50 dan 70. Jadi 153 kurang dari 178. Mengapa? Karena angka pada puluhannya bernilai berbeda. Angka 5 lebih kecil dari 70. Lanjut, anak-anak perhatikan kembali. Pada contoh soal berikut ini, ada dua angka yang pertama 264, angka yang keduanya juga sama, 264. Kita perhatikan angka pada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, semuanya sama. Jadi kalau seperti ini dapat kita simpulkan bahwa 264 sama dengan 264. Oke, bisa dipahami? Kemudian tentang mengurutkan bilangan. Oke, perhatikan pada layar ada contoh soal berikut ini. Untuk mengurutkan bilangan, kita bisa mengurutkannya dari yang terbesar ataupun terkecil. Anak-anak perhatikan. Pada layar terdapat, gambar apa nih? Ini adalah gambar toples permen. Toplesnya ada 3 gambar. Pada toples pertama ada 248. Kemudian toples yang kedua 173. Dan terakhir toples ketiga yaitu 385. Nah, sekarang kita akan mengurutkannya. Toples manakah yang nilainya terbesar? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari angka ratusannya. Toples yang pertama pada nilai tempat ratusannya ada 200. Kemudian toples yang kedua angka ratusannya berapa? 100. Dan toples yang ketiga angka ratusannya 300. Ada 200, 100, 300. Dari sini anak-anak pasti sudah bisa membedakan atau mengurutkan mana ratusan yang paling besar atau terbesar, yaitu 300. Kita urutkan ya. Jadi urutan dari yang terbesar adalah 385,
kemudian 248, dan terakhir 173. Kemudian setelah kita sudah bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita harus bisa juga mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Anak-anak perhatikan, pada layar terdapat, gambar toples lagi nih. Ada 3 gambar toples. Toples yang pertama berisi kelereng berwarna-warni, ya, 780. Toples kelereng yang kedua bernilai 584. Dan terakhir toples kelereng yang ketiga ini bernilai 863. Sekarang kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Jangan lupa pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu dari nilai tempat ratusannya. Toples yang pertama ada 700-an. Kemudian yang kedua ada 500 dan yang ketiga ada 800. Nah, sekarang kita cari mana ratusan yang terkecil, apakah 700, 500 ataukah 800. Pastinya anak-anak sudah tahu yang terkecil adalah 500. Maka dapat kita tulis yang pertama itu 584. Kemudian yang kedua ada 780 dan terakhir ada 863. Oke, anak-anak sudah bisa, mudah bukan? Selanjutnya, jika anak-anak sudah bisa memahami apa yang ibu sampaikan, jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk seluruh kelas 2 FI Al-Wasliyah. Setelah ini, anak-anak jangan lupa mengerjakan latihan soalnya yang terdapat pada video dan dikerjakan pada buku tulis tematik bersampul warna coklat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum.